Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah menyangkut masalah akidah dan akhlak. Akidah dan akhlak ini kita terfokus kepada materi tentang bagaimana kita beradab kepada kedua orang tua kita. Karena banyak orang yang memiliki ilmu tetapi tidak beradab. Dan ada orang yang beradab tetapi sangat minim dari segi keilmuan. Intinya adalah marilah kita, ya anak-anakku sekalian, marilah kita menuntut ilmu untuk mendapatkan yang namanya adab. Dan ini sangat penting ya. Nah, ini yang dilakukan oleh orang tua kita dulu. Mereka kurang berilmu tapi mereka beradab yang luar biasa. Ya, untuk melanjutkan pembelajaran kita akan melihat atau mendengar penjelasannya melalui layar ini. Kita melihat bagaimana itu adab, apa itu adab, dan bagaimana pentingnya itu adab yang harus kita lakukan. Dan adab-adab yang seperti apa yang harus kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Silahkan menyaksikan. Nah, baiklah, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang apa itu adab. Yang pertama, adab adalah tata krama, etika, dan norma perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial. Jadi kadang kita melihat orang yang beradab luar biasa, tapi ilmunya kurang. Tapi ada orang yang berilmu, tapi tidak beradab. Nah, itulah yang pertama. Apa itu adab? Yang kedua, yaitu adab mencakup cara berbicara, berinteraksi, dan bersikap terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Jadi kita harus dalam berbicara itu memiliki adab, sopan santun, ya, dan berinteraksi kepada siapapun, baik itu anak-anak, orang tua maupun sebaya dengan kita. Dan bagaimana kita bersikap terhadap diri kita sendiri, yaitu bagaimana kita memfungsikan anggota tubuh yang ada pada diri kita. Tangan digunakan untuk membantu bekerja, mulut untuk berbicara yang baik-baik saja sesuai dengan tuntunan ajaran agama kita, yaitu Islam. Dan kepada orang lain kita harus berbicara yang sopan, ya. Dan kepada lingkungan sekitar apapun itu, kita beradab kepada manusia, beradab kepada hewan, bahkan tumbuhan sekalipun. Nah, setelah kita mempelajari apa itu adab, sekarang kita beralih kepada pentingnya adab dalam Islam. Ini sangat penting ya, karena adab itu adalah merupakan modal yang luar biasa. Adab di atas ilmu. Nah, ini adab di atas ilmu. Kedudukan adab yang lebih tinggi daripada ilmu dalam Islam tercermin dalam banyaknya riwayat dan nasihat para ulama. Coba kita lihat para orang-orang pintar ya. Yang koruptor itu bukan orang bodoh. Ya, yang koruptor itu bukan petani biasa, tetapi yang koruptor adalah orang pintar. Artinya mereka berilmu tetapi tidak beradab. Tidak beradabnya di mana? Yaitu tidak beradab karena mengambil yang bukan haknya. Mengambil yang bukan haknya. Sehingga jangan heran kalau orang tua dulu itu memiliki karomah yang luar biasa, karena mereka kurang berilmu tapi beradab. Sehingga apa yang terjadi sekarang, nah, kita perhatikan saja apa yang kita rasakan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu adab dan pentingnya beradab, kita lanjut ke materi adab kepada orang tua. Nah, adab kepada orang tua ini yang pertama mencintai dan sayang kepada kedua orang tua kita. Ya, mengapa hal ini dilakukan? Karena melalui merekalah kita dilahirkan ke muka bumi ini. Ya, orang tualah yang jerih payah memelihara kita semasa kecil. Ya, dan ibu yang melahirkan kita, mengandung 9 bulan lamanya. Luar biasa. Jadi kita harus beradab ya.
mencintai dan menyayangi kedua orang tua kita. Ini seandainya kita bisa menyembah selain daripada Allah, maka orang tualah yang harus kita sembah. Tetapi tidak boleh, karena orang tua adalah ciptaan Allah dan Allah yang harus kita sembah. Jadi saya ulangi, adab kepada kedua orang tua yang pertama, mencintai dan sayang kepada kedua orang tua. Nah, kita masuk ke nomor 2, menaati keduanya. Artinya apa? Menaati kedua orang tua kita, baik itu ibu maupun ayah kita. Nah, menaati keduanya, seorang muslim hendaknya menaati perintah kedua orang tuanya, kecuali apabila kedua orang tuanya berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus menaati kedua orang tua kita, kecuali orang tua kita menyuruh kita berbuat maksiat. Contohnya, orang tua menyuruh kita mencuri, ya. Apalagi orang tua menyuruh kita mengambil yang bukan hak kita. Nah, itu bisa dilawan dengan cara yang sopan. Nah, jangan membantah, jangan membentak kedua orang tua kita. Kita beri mereka argumen atau kata-kata yang bisa membuat mereka tidak marah kepada kita. Nah, kita bisa melihat dalam Al-Quran surah Luqman ayat 15 yang artinya, jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya. Nah, jangan dipatuhi ya, bila kita disuruh oleh orang tua berbuat ingkar atau maksiat. Tetapi pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku kamu kembali, lalu aku beri tahukan kepadamu apa yang bisa kamu kerjakan. Nah, intinya adalah kita apabila disuruh oleh orang tua bermaksiat, ya kita jangan ikuti. Berikan mereka sebuah kata-kata yang bijak supaya mereka tetap tidak membenci kita. Apalagi ini menyangkut masalah persoalan akidah atau kepercayaan. Insya Allah, Allah Maha mengetahui apa yang kita inginkan. Adab kepada kedua orang tua berikutnya, yang ketiga, yaitu menanggung dan menafkahi orang tua. Nah, seorang muslim hendaknya menanggung dan menafkahi orang tuanya agar ia memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jika sang anak berharta banyak, wajib memberikannya. Nah, ini adalah salah satu bentuk adab kepada kedua orang tua, yaitu menanggung atau menafkahi orang tuanya apabila sang anak berkecukupan. Ya, kan banyak kita lihat di sekeliling kita, ketika anaknya sukses, orang tuanya diabaikan, dan banyak seperti itu. Itu adalah tidak beradab. Insya Allah, kalau kita beradab kepada kedua orang tua kita, kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, an Jabir bin Abdullah anna rajulan qala ya Rasulullah inna li malan wa walada wa inna abi yuridu ayyajtaha mali faqala anta wa maluka li abik. Yang artinya dari Jabir bin Abdullah bahwa seseorang berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai harta dan anak, sedangkan bapakku ingin menghabiskan hartaku. Maka beliau bersabda, engkau dan hartamu adalah milik bapakmu. Jadi kita jangan pelit ya kepada kedua orang tua kita. Kita mempunyai harta, kelebihan harta, kita berikan kepada kedua orang tua kita. Karena biar bagaimanapun dia yang melahirkan kita,
Dia yang merawat kita selama kita masih kecil hingga saat sekarang ini. Bahkan ada orang tua yang rela mengorbankan apapun demi anaknya, asalkan anaknya mendapatkan ilmu dan kebaikan. Adab kepada kedua orang tua yang keempat yaitu menjaga perasaan orang tua. Seorang muslim harus menjauhi ucapan atau tindakan yang menyakitkan hati kedua orang tuanya. Nah, banyak kalau kita melihat di sekeliling kita, ketika seorang anak dipanggil oleh orang tuanya, contoh misalnya nama si anak ini Alif. Ya, ketika seorang orang tua memanggil anaknya, "Wahai Alif," suara anaknya lebih besar daripada orang tuanya. "Iya, ayah." Nah, itu contohnya seperti itu. Ini tuh tidak beradab ya. Tidak beradab sama sekali. Dan jangan kita coba-coba menyakiti hati perasaan orang tua kita. Apalagi apabila ketika kita dipanggil dan kita menggunakan kata-kata "ah." Itu tidak boleh sama sekali. Dalam surah Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut," jadi yang dimaksud di sini adalah orang tua kita, ya, "dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan jangan engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik-baik." Jadi itulah pentingnya beradab kepada kedua orang tua kita. Perasaan harus dijaga ya. Apabila kalau orang tua kita sudah lanjut usia atau lansia, keadaan emosionalnya itu tidak bisa terbendung. Nah, kita di situ bisa mengambil i'tibar bagaimana caranya kita menjaga perasaan orang tua kita. Kalau kita dipanggil, kita menggunakan kata-kata yang sopan. Jangan menggunakan kata ah, karena ini sangat tercela. Dan itu memang ada dalam surah Al-Isra ayat 20. Ya, demikianlah penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kita semua, khususnya anak-anakku yang menonton video ini. Ya, bahwasanya itu adab luar biasa pentingnya. Marilah kita bersama-sama beradab, baik kepada sesama manusia, kepada hewan, bahkan tumbuhan sekalipun kita harus beradab, karena itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini mengenai adab kepada kedua orang tua bermanfaat, kita bisa amalkan khususnya kepada anak-anakku sekalian. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.